Tepat 12 tahun yang lalu, gunung paling aktif di dunia meletus. Letusan ini mengakibatkan banyak korban jiwa. Salah satunya yaitu juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini ya guys. Pada kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman ya untuk mengenang letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 ya, 11 tahun yang lalu ya guys. Untuk itu saya akan menceritakan pengalaman saya, saksi mata ya saya ini guys. Pada waktu itu ketika Gunung Merapi memuntahkan lava pijar ya guys, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ya guys, ini ya, dengan mata kepala saya sendiri saya melihat muntahan lahar ya guys, lahar panas ya guys. Untuk kali ini spesial ya guys, kisah nyata ya guys ini ya guys. Dulu pada waktu itu tahun 2010 ya guys. Oke, langsung saja guys saya ceritakan pengalaman saya, kisah saya guys, kisah nyata untuk mengenang letusan Gunung Merapi 11 tahun yang lalu. Yang dulu itu menelan lumayan banyak ya guys korbannya ya. Langsung saja ke intinya ya guys, nggak usah basa-basi ya, kelamaan ya. Oke, langsung saja guys ya. Jadi dulu itu ya guys, dulu itu pada tahun 2010. Oke, langsung saja ya guys ke intinya, yaitu ketika saya melihat lava pijar itu atau lahar panas itu muntah ya guys, atau keluar dari kawah Gunung Merapi. Entah itu tanggal berapa ya guys, saya lupa tanggal berapa itu kejadiannya. Yang pasti itu pada waktu malam hari guys, sekitar habis isya ya guys. Itu dulu saya lihat langsung ya guys. Pertama lava pijar itu keluar, saya itu sudah lihat ke arah Gunung Merapi. Jadi sebelum lahar panas itu keluar, saya sudah melihat ke arah Gunung Merapi ya guys. Jadi kelihatan banget pas waktu lahar panas itu mau keluar, yes, ya itu kelihatan banget guys, saya lihat beneran. Untuk tanggalnya ya guys, karena saya lupa tadi, saya sempat mencari-cari di Google ya guys, dan saya sudah menemukannya, dan kronologinya juga guys saya sudah menemukannya guys, ini di situs Wikipedia ya. Karena sudah lama jadi saya lupa guys. Oke, saya coba ini ya guys, saya bacakan dulu. Ini ada kronologinya letusan Gunung Merapi pada 2010 lalu guys. Saya ceritakan dulu ya guys. Nah, ini saya ambil dari situs wikipedia.org ya guys, Wikipedia Indonesia. Yang pertama kronologinya adalah pada tanggal 20 September guys, status Gunung Merapi dinaikkan dari normal menjadi waspada oleh BPPTKG Yogyakarta. Kemudian tanggal 21 Oktober status berubah menjadi siaga. Kemudian tanggal 25 Oktober status berubah menjadi awas. Nah ini guys, awas itu status tertinggi ya guys, jadi lumayan sangat berbahaya. Oke, kemudian pada tanggal 26 Oktober Gunung Merapi memasuki tahap erupsi. Nah ini guys, bentar. Tahap erupsi pada tanggal 26 Oktober. Nah, menurut laporan BPPTKG, letusan terjadi sekitar pukul 5 sore ya guys. Awan panas keluar setinggi 1,5 meter, ini kilometer kayak guys, setinggi 1,5 kilometer yang mengarah ke Kali Adem, Kebuarjo. Nah, kemudian tanggal 27 Oktober, oh ya guys, sepertinya 26 Oktober itu ketika almarhum Mbah Marijan ya guys meninggal pada 26 Oktober ya sepertinya.
Coba kalian buka-buka di Google ya guys. Sepertinya tanggal 26 Oktober itu Mbah Marijan meninggal terkena awan panas ya guys. Kemudian tanggal 27 Oktober Gunung Merapi pun meletus. Dari sekian lama penelitian gunung teraktif di dunia ini pun meletus. Nah, kemudian guys, yang terakhir ini tanggal 28 Oktober Gunung Merapi memuntahkan lava pijar yang muncul hampir bersamaan dengan keluarnya awan panas pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Nah, ini guys, ikilah apa ya guys, aku ndelok guys, yang saya lihat itu tanggal 28 Oktober ternyata sekitar habis isaan itu terjadinya muntahan lava pijar ya guys, atau lahar panas di Gunung Merapi. Oke, ini simpan dulu ya guys. Kita sudah mengetahui tanggal 28 Oktober. Jadi dulu tanggal 28 Oktober ya guys, pengalaman saya, kisah saya waktu itu ketika Gunung Merapi meletus mengeluarkan lahar panas yang sangat banyak ya guys. Jadi ceritanya dulu gini guys, dulu pada waktu itu ya tanggal 28 Oktober ya guys, itu pada waktu malam hari ya. Ini ceritanya saya sedang di rumah lalu sekitar habis maghrib guys, habis maghrib saya bukan cuma saya, bertiga, saya terus almarhum bapak saya dan kakak saya guys, bertiga kami berkunjung ke rumah simbah saya. Nah, ini rumah simbah saya ini nggak jauh guys, cuman bersebelahan desa. Singkat waktu ya guys berkunjung, terus habis isaan itu ya guys, habis isya yaitu itu tadi jam 7:54 ya sekitar itu, habis isya yaitu ya. Terus kami, singkat cerita itu kami pulang itu pakai sepeda ontel guys, bertiga pakai sepeda ontel ya. Pada waktu kecil itu saya masih umur berapa ya, kelas 3 SD, umur 9 tahun atau 10 tahun ya, bertiga telon ya guys, sepeda ontel, naik telon itu. Kemudian singkat cerita kami pulang, kemudian melalui kan ada samping rumah ada jalan guys. Nah, lewat jalan itu menuju arah utara sedikit ya, baru di samping rumah guys, karena itu kan rumah simbah saya itu kan di selatan, kalau rumah saya di utara, jadi kita pulangnya ke arah utara. Nah, pada waktu itu saya itu melihat ke arah utara guys, kan kita pulangnya menuju arah utara, jadi otomatis mata kita itu tertuju ke arah utara. Nah, tiba-tiba tidak disangka-sangka ya guys, tiba-tiba itu dari Gunung Merapi ya karena kan malam hari jadi gunungnya nggak kelihatan, cuman tiba-tiba saya kan melihat ke arah utara, jadi tiba-tiba ketika Gunung Merapi itu meletus guys, tiba-tiba lava pijarnya, lahar panas langsung keluar, langsung keluar guys. Nah, saya melihat tuh mau keluar itu, saya lihat guys, jadi langsung nyembur ke atas itu loh, nah gitu guys. Jadi ini lahar panasnya ini seperti membentuk seperti orang ya, seperti orang, entah apa itu, apa Petruk, apa Mbah Petruk, apa ya guys. Jadi Tina seperti mirip bentuk orang gitu pas awal mula naik. Nah, ini seperti lahar panasnya ini seperti membentuk orang ya. Nah, saya ini lihat sendiri ya guys, mungkin halu atau apa enggak ya. Jadi saya lihat emang beneran membentuk seperti, kemungkinan Mbah Petruk ya guys, seperti itu ya, mirip ya. Jadi langsung ya meletus guys, banyak sekali lahar panas yang keluar dari muntahan dari kawah itu ya guys. Kemudian kan yang lihat itu cuma aku guys, yang lihat ke utara itu yang pertama itu kayaknya cuma aku, karena ya pas saya lihat saya langsung bilang gunung meledos. Nah, gunung meledos toh, langsung pada lihat semua, bapak saya sama kakak saya langsung lihat ke Gunung Merapi ya guys, karena sangat besar itu ya guys, banyak sekali lahar panasnya yang keluar itu banyak.
dan itu menimbulkan suara dentuman yang lumayan keras sih. Lalu kami bertiga itu turun dari sepeda, kemudian singkat cerita bapak saya itu kan belum jauh dari rumah simbah saya, cuman berapa meter lah. Kemudian bapak saya turun, kami bertiga turun, bapak saya pergi ke rumah simbah saya memanggil ya guys, cuman ngasih tahu kalau Gunung Merapi itu meletus. Nah, kemudian simbah saya keluar terus nonton dulu di situ ya guys, di tempat di jalan, nonton sebentar. Setelah itu simbah saya udah tahu ya guys, kami pun pergi pulang ya, kami lanjut perjalanan pulang, tidak jauh sekitar 1 kilo ya guys ke rumah itu, pakai sepeda ontel bertiga ya, satu sepeda buat 3 orang. Kemudian setelah sampai rumah, singkat cerita itu ya kalau sepertinya juga masih ada yang belum tahu kalau Gunung Merapi meletus ya guys. Terus kami bilang-bilang ke tetangga bilang kalau Gunung Merapi meletus ya, gunungnya meledos gitu ya, dulu gunungnya meledos gitu ya guys. Kemudian sudah tahu guys, rame-rame ya guys, terus rame-rame bergegas neng lor desa ya. Kalau lor desa itu bahasa Indonesianya sebelah utara kampung ya guys. Jadi pojokan itu, di pojok kampung itu kan jadi Gunung Merapi terlihat jelas di situ, tidak tertutupi pohon-pohon atau yang lain-lain ya guys, jadi terlihat jelas. Kemudian kami rame-rame termasuk saya, kakak saya, dan almarhum bapak saya, semuanya tetangga-tetangga itu pada nonton ya guys, nonton letusan Gunung Merapi itu ke lor desa ya guys. Karena itu lava pijarnya itu sangat banyak sekali guys, dari kawah itu ya keluar terus, ngalir terus guys, banyak sekali. Terus kami nonton ya guys, nonton lava pijar itu kira-kira sampai jam berapa ya sampai kesel lah guys, nonton terus sambil takut ya guys. Kalau saya itu rasanya takut, karena takutnya sampai ke desa sini, sampai ke rumah saya. Tapi kalau selama ini sih belum pernah sampai ya guys, paling cuman hujan pasir atau hujan abu itu bisa sampai. Kalau awan panas belum guys. Nah waktu itu guys, kalau lahar panasnya itu ya guys, warnanya itu sangat merah meleleh gitu ya guys, sangat mungkin menakutkan lah, karena itu sangat panas ya guys. Kemudian di sini ya, di desa saya itu pada nonton ya guys, biasanya itu pada nonton kalau ada lahar panas yang keluar dari Merapi itu, pada nonton bareng-bareng gitu guys ya, sambil, karena jarang terjadi ya pada gumun ya, wong Indonesia kuwi nek ana apa-apa ae do ndelok ya guys, malah udah gumun tenan. Terus singkat cerita guys, setelah pada nonton ya guys, wis do kesel ya, wis bosen lah, wis langsung pulang ke rumah. Terus do pada nongkrong di jalan ya guys, untuk ya biasalah ngerumpi karo sama ya, seperti ketakutan lah, agak takut. Di warga di sini pada takut ya guys. Terus di jalan itu, di pos kamling ya, pada nongkrong di situ, ngobrol tentang Gunung Merapi itu yang meletus itu ya, sekitar jam 9-an lah guys. Karena itu lahar panasnya itu gak hilang-hilang ya guys, jadi lama ya, awet seperti awet itu loh, awet ya, gak hilang-hilang. Dari desa saya ini ya, di Klaten, di desa Dukuh Kemplang, desa Tambakan, kecamatan Jogolalan, Kabupaten Klaten, dari sini itu terlihat sangat jelas lahar panasnya itu, sangat jelas guys, sangat merah, gak hilang-hilang ya, dari puncak Merapi mengalir terus. Nah itu sangat merah sekali, sangat, mungkin kalau nggak terbiasa mungkin bisa pingsan nanti, bisa takut ya, ketakutan ya. Terus singkat cerita itu kan pada nongkrong di pos kamling guys, kemudian tiba-tiba ada polisi yang lewat
pakai mobil patroli itu guys lewat, kemudian berhenti. Nah berhenti, kemudian warga sini ya guys ada yang bilang mau mengungsi ya, mau mengungsi karena takut guys, pada ketakutan kalau bisa sampai sini pada takut. Kemudian Pak polisi bilang sebentar ya, bilang iya, kemudian dikasih nasi bungkus guys, nasi bungkus. Nanti Pak polisinya bilang ya nanti bisa dijemput di sini ya. Kemudian pada nunggu di situ, kemudian dikasih nasi bungkus, kemudian Pak polisinya pergi terus pada siap-siap kan mau dijemput di situ ya, di pos kamu situ. Kemudian sudah siap-siap di situ, kemudian Pak polisi datang membawa mobil ya guys untuk mengangkut warga-warga sini. Nah tapi saya nggak ikut guys, keluarga saya nggak ikut. Karena apa? Karena dulu simbah saya masih di sini ya. Ketika itu simbah saya ya sudah tua ya, yang namanya simbah sudah tua. Simbah saya itu nggak mau ngungsi guys, nggak mau ikut warga sini ngungsi, itu nggak mau. Nah terus bingung nih ibu saya juga, bapak saya. Kalau bapak saya itu gimana ya, datangi simboe ya mbak saya yang satunya, ngurusi kan kasihan ya guys di sana. Terus bapak saya pulang ke rumah ibunya, terus di sana bapak saya ikut ngungsi, ibunya di sana ya di desa sebelah. Kemudian di sini saya di rumah ini guys, saya, ibu saya, simbah saya, dan kakak saya. Nah itu guys, kemudian kan nggak mau ngungsi simbah saya ya pasrah saja, tekan kene ya mbok yo men. Nah simbah saya pasrah gitu. Nah terus mau gimana lagi kalau orang tua nggak diturutin kan nanti malah nggak enak ya. Jadi ya kami semua, terus keluarga saya itu pasrah, nggak usah ngungsi nggak apa-apa, nggak ikut ngungsi nggak apa-apa. Oh ya tapi saya masih ingat ya, tapi simbah saya bilangnya gini, kamu ngungsi saja nih, kowe dong melu ngungsi, aku tak neng kene wae ra apa-apa. Simbah saya bilang gitu. Itu arti dalam bahasa Jawa guys. Kalau bahasa Indonesia itu artinya kamu ngungsi saja, kamu ngungsi semua saja, saya di sini nggak apa-apa. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah beberapa menit bergejolak ya antara ibu saya dan simbah, ini ibu saya maksa simbah ya, terus nggak mau, ya udah nggak ada ngungsi. Keluarga saya nggak ikut ngungsi guys, nggak ikut mobil itu ngungsi. Nah kalau saya tuh takutnya itu kan mikirnya ya, masih kecil ya saya itu ya guys, dulu takutnya kalau lahar panasnya sampai sini ya guys, karena itu rumah saya dekat sungai, takutnya sampai sini. Tapi ya nggak mungkin, nggak sampai sini ya guys. Kemudian singkat cerita, kami sekeluarga nggak ikut ngungsi ya guys, nggak ikut jemputan itu, nggak ikut. Kemudian kami pasrah, wis ra ngungsi ra apa, mati urip urusane Allah. Terus singkat cerita turu, dhewe turu, saya dan keluarga sudah tidur semua. Terus tiba-tiba pagi-pagi itu ya guys, sekitar subuh ya, tiba-tiba dijemput motor untuk ngungsi. Yang ngungsinya itu nggak jauh guys, ngungsinya itu di desa Granting, kecamatan Kebonarum guys. Terus simbah saya itu alhamdulillahnya mau untuk mengungsi ya, dijemput motor. Kemudian singkat cerita sudah kami di gentenan lah, karena motornya cuma satu guys, jadi gentenan yang jemput wirawiri kayak. Lalu kumpul dulu di desa itu ya guys, di pohon beringin yang besar itu ya, desa sebelah lah, kumpul di situ. Terus kumpul dulu karena motornya cuma satu guys, jadi wirawiri. Nah, pada waktu subuh itu Gunung Merapi itu bergemuruh guys, suara gemuruhnya itu sangat keras. Dari desa saya ini
oh, kayak gluduk itu loh guys, jadi banter banget suara gemuruh yang Merapi itu, gluduk gluduk gluduk. Nah, seperti, tapi nggak kelihatan lavanya, nggak kelihatan lahar panas, cuman suaranya aja bergemuruh, sangat banter ya guys. Kalau sekarang mungkin kalau guguran itu suara gemuruhnya bisa kedengaran kalau dekat ya guys, mungkin dari Bukit Kelangan atau Kali Talang itu atau Bangker itu bisa kedengaran suara gemuruhnya saat ini. Sekarang ini bisa kedengaran, kalau sedang terjadi guguran bisa terdengar dari sana guys. Nah, singkat cerita kami mengungsi. Nah, ngungsinya itu aneh guys, karena apa, setelah saya agak remaja yang agak dewasa itu, saya mikir-mikir, karena kenapa tempat ngungsinya itu tidak jauh dari rumah, hanya sekitar berapa kilo ya, 3 kilo atau 2 kilo ya guys, cuman beda kecamatan saja ya. Nah, saya terus mikir, nah ngungsi kok mau neng cerak ya, mau neng kene ya rugi. Nah tapi nggak apa-apa ya guys, buat pengalaman pernah ngungsi. Karena ngungsi itu juga ada susah, ada senangnya juga. Senangnya itu di sana itu terjamin ya guys, makannya itu terjamin, biar gimana ya, nggak sampai lapar ya, terjamin di sana makannya itu terjamin ya guys, kebutuhan makan itu terjamin, nggak dibiarkan sampai kelaparan ya guys. Nah kemudian singkat cerita ya guys, status Merapi sudah lumayan membaik, terus kami semua pulang guys, pulang ke rumah. Nah saya mengungsi itu sekitar 1 minggu ya guys, dan di sana itu disuruh sekolah juga, karena di pengungsian itu dekat sekolah SD, terus disuruh sekolah ya guys. Nah itu guys cerita pengalaman saya, kisah nyata ya guys, kisah nyata saya ini beneran yang saya alami, karena saya berani cerita karena saya mengalami sendiri ya guys. Waktu Gunung Merapi memuntahkan lava pijar, lahar panas ya guys, saya itu kan melihat ke utara, tiba-tiba lahar panas itu keluar dari Gunung Merapi, keluar dari kawah ya guys, itu membumbung tinggi, muncrat gitu ya guys, muncrat gitu, terus keluar banyak sekali. Nah itu pengalaman saya guys, saksi mata saya sendiri. Awal mula lahar panasnya itu keluar tuh saya melihat ya, kalau di mata saya itu terlihat awal mula pertama kali lahar panas itu mau keluar. Saya ulangi sekali ya guys, lahar panas itu mau keluar itu bus. Nah ini lahar panasnya itu seperti membentuk orang ya guys, bentuk orang gitu loh, entah itu apa ya. Nah kalau di Gunung Merapi itu mitosnya itu Mbah Petruk, sepertinya juga itu seperti itu guys. Nah itu pengalaman saya ketika melihat erupsi Gunung Merapi tahun 2010, ketika terjadi lahar panas ya guys. Sebenarnya enggak itu doang guys, masih ada lagi ketika Gunung Merapi itu mengeluarkan wedus gembel atau awan panas ya guys. Nah detik-detiknya itu saya lihat guys. Untuk tambahan ya guys, untuk tambahan aja, ketika itu saya sedang ada di sekolah, entah itu tanggal berapa saya lupa ya guys, dan intinya itu berdekatan sama letusan itu ya guys, antara tanggal 26, 27 atau 28. Nah, singkat cerita saya ada di sekolah, di SD ya guys, di SD 3 Tambaan, Jogolangan, Klaten. Waktu itu ceritanya saya sedang nggak bawa buku guys, nggak bawa buku tulis. Saya duduk di bangku kelas 3 SD, saya nggak bawa buku tulis. Kemudian saya pinjam kakak saya, karena kakak saya satu sekolah dengan saya, dia kelas 6 SD. Saya keluar kelas mau pinjam buku ke kakak saya ya. Nah setelah ada di luar kelas itu guys, tiba-tiba dari Gunung Merapi, kan Gunung Merapinya kelihatan dari sebelah saya guys, tiba-tiba ada suara buar. Nah langsung saya melihat ke arah utara, ke Gunung Merapi. Wah pedus gembel ya guys,
awan panas itu keluar banyak sekali, terus keluar banyak sekali guys. Nah itu saya sendiri yang melihat, satu sekolah itu cuma saya sendiri, karena yang di luar cuma saya guys, karena yang lain tuh pada di kelas karena jam pelajaran tapi saya di luar kelas ya guys, meminjam buku itu. Kemudian semua murid-murid itu pada keluar semua guys, pada keluar, pada lihat. Nah itu guys pengalaman saya tentang letusan Gunung Merapi. Ini saya ceritakan untuk mengenang 11 tahun erupsi Merapi yang sangat dahsyat ya guys, itu yang paling besar. Semoga semuanya membawa berkah ya guys, semoga yang menjadi korbannya meninggal dengan husnul khatimah, semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan ditempatkan di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya kalau letusan Gunung Merapi itu pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya ya guys. Oke guys, itu sekian dari saya, itu pengalaman saya, kisah nyata, ini bukan hoax ya, bukan hoax, ini kisah nyata, kisah saya guys. Ketika lahar panasnya itu keluar, saya melihat dengan kepala mata kepala saya sendiri ya guys. Oke, dari sekian dari saya, kita ambil sisi baiknya saja, sisi negatif kita buang, kita ambil sisi baiknya saja. Oke, semoga kisah saya ini bermanfaat bagi kita semua ya guys. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.